Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam acara kajian kitab yaitu Fiqhut Tarbiyatil Abna. Para pemirsa yang semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di kajian lalu telah kita bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak. Dan itu juga diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan mereka terhadap anak-anak tidak membuat mereka terhalang menghukum para anak-anak jika mereka melanggar peraturan. Kecintaan mereka tidak berarti membuat mereka tidak tega untuk menghukum anak-anak yang mereka cintai, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan Fatimah. Apa kata beliau? Lau anna Fatimata saraqat. Seandainya Fatimah itu, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat. Kalau seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'a Muhammad yadaha. Niscaya Muhammad lah yang langsung akan memotong tangannya. Kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Demikian juga kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap cucu-cucu beliau itu Hasan dan Husain. Sampai-sampai beliau pernah berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai dia, mencintai cucuku ini, maka cintailah dia. Dan bahkan Rasulullah juga mengatakan Allahumma ahibbahu wa ahibba man ahabbahu wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Allahumma ahibba wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai dia. Demikian ikhwah. Jadi bukan hanya Rasulullah bukan hanya mendoakan minta mohon kepada Allah agar mencintai Husain atau Hasan pada waktu itu. Tapi beliau juga berdoa kepada Allah agar semoga Allah mencintai permohonan Rasulullah, semoga Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Namun begitu dalamnya cinta beliau terhadap cucu-cucu beliau, bukan berarti beliau tak tega untuk mencegah mereka dari berbuat kesalahan. Hingga satu hari ketika Hasan atau Husain sedang bermain-main kurma zakat, ya, karena waktu itu sedang datang setoran korma untuk zakat, ya namanya anak-anak dilihat korma dimakan, diemplop gitu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jarinya dan membuang korma tersebut. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta
Tidakkah engkau tahu anna la na'kula sedekah, kita itu tidak boleh makan harta sedekah, harta zakat. Demikian ikhwah. Jadi ya sayang tetap sayang, bukan berarti sayang kita itu membuat kita tak tega menyuruh mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan justru itulah merupakan kasih sayang yang hakiki. Dia tidak rela anaknya itu masuk terjerumus ke dalam api neraka. Dia tidak rela anaknya terjerumus dalam jurang kemaksiatan. Inilah sebenarnya kasih sayang yang hakiki. Bukan orang-orang yang sayang lantas tak tega melihat anaknya untuk dibangunkan tidur pada pagi hari untuk sholat subuh. Ini keliru, ini gak sayang namanya. Demikian ikhwah. Kalau kita sayang dengan anak kita, apakah kita biarkan ketika mereka mau terjun ke api? Tentu tidak ikhwah. Justru dengan sayangnya kita itulah kita cegah mereka. Ya. Kita cegah mereka agar tidak sampai terjun ke api. Itu mereka lakukan dikarenakan mereka nggak ngerti. Namanya juga anak-anak, nggak mengerti mana yang baik untuk mereka dan mana yang buruk. Ketika kita melihat anak kita, masya Allah, main game saja, masya Allah. Ya, HP tak pernah lepas dari tangannya, terus main game. Kita sebagai orang tua tahu ini berbahaya untuk si anak. Waktunya habis untuk main game. Tapi si anak kan asyik. Maka sebagai tanda sayangnya kita kepada mereka, cegah mereka. Jangan sampai waktu mereka habis seluruhnya untuk main game. Ada saatnya untuk main game, ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk ibadah. Demikian ikhwah. Jadi jangan sampai kita gak tega mengambil HP-nya. Kenapa? Kalau dia ambil HP-nya nanti dia marah, dia bisa nangis-nangis, meraung-raung. Hati kita teriris-iris ketika melihat dia meraung-raung, menangis-nangis, merengek minta HP. Lantas karena tidak tega, maka kita kembalikanlah HP-nya. Ini bukan kasih sayang yang hakiki. Sama aja kita sedang menjerumuskan dia. Demikian ikhwah. Ya seperti yang kita katakan tadi, seorang orang tua dilihatnya mau salat subuh, dilihatnya anak masih kecil, masih nyenyak tidurnya pada waktu salat subuh, waktu sudah masuk, udahlah, nggak tega dibangunkan, dia masih ngantuk. Demikian ikhwah, ini bukan kasih sayang namanya, ini menjerumuskan, ya, menjerumuskan si anak. Jadi tanda sayang kita kepada dia, kita suruh dia bangun. Sama lah kalau kita misalnya anak kita mau sekolah, kan tidak ada orang tua yang membiarkan waktu sebentar lagi udah jam sekolah, dia perlu persiapan. Misalnya jam sekolah masuk jam 8, tentu sudah persiapan mulai minimal jam 7 atau setengah 7. Pastilah orang-orang tua yang sayang anaknya, dia akan bangunkan, apapun ceritanya dia pasti akan bangunkan anaknya untuk pergi sekolah. Gak ada yang mengatakan udahlah biarkan saja dia libur hari ini, gak sekolah. Kalau kita biarkan dia seperti itu, besok dia akan buat lagi seperti itu. Ya kan, namanya anak-anak. Anak-anak itu tidak ngerti apa yang baik untuk dirinya. Dia ngertinya main. Itulah dunia mereka. Demikian. Kalau dikatakan suruh pilih mereka mana ingin mana, pilih main atau belajar, ya pastilah mereka katakan main lebih mereka sukai. Itu ikhwah. Tapi kan kita seorang dewasa, orang tua atau orang dewasa yang mencintai anak-anak, kita nggak tega membiarkan mereka tidur sehingga nggak belajar. Kita nggak tega, seharusnya kita nggak tega melihat anak kita tidur sehingga tidak sholat. Demikian ikhwah. Ya. Kita nggak tega melihat anak kita nggak bisa baca Quran. Begitu seharusnya kasih sayang itu. Bukan kalau nanti dia disuruh, Ustadz kalau dia disuruh nanti baca Quran, belajar, dia nanti nangis-nangis. Biarkan saja nangis-nangis. Ya. Biarkan saja nangis-nangis. Suruh baca Quran. Nangis tapi tetap baca Quran. Demikian ikhwan, belajar. Demikian. Itu semua kan untuk maslahat dia. Itulah yang dikatakan kasih sayang. Ya. Jadi para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, ya, begitu kasih sayang Rasulullah SAW dan para sahabat terhadap anak-anak. Sayang mereka tidak berarti membuat mereka tidak tega mengajak mereka, menuntut mereka ke jalan yang benar. Itu keliru, itu kasih sayang yang keliru. Tapi ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Beliau juga memperlakukan anaknya seperti itu.
Kemarin telah kita bacakan bahwasanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar anaknya Abdurrahman bin Umar minum khamr. Ya, mendengar minum khamr. Kemudian tempat domisili anaknya ini di Mesir. Mesir pada waktu itu gubernurnya adalah Amr bin As. Ya, Amr bin As. Amr bin As mendengar anak Umar bin Khattab minum khamar, ya, melaporkan kepada Abdullah bin Umar, abangnya Abdurrahman bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ya, kamu masuk ke rumah, biar aku yang membotakimu dan biar aku yang menghukummu. Karena Abdullah bin Umar tidak ingin adiknya ini dihukum di depan orang ramai. Karena waktu itu selain orang yang minum khamar itu selain didera, dicambuk juga dibotak kepalanya. Tapi Abdullah bin Umar nggak tega. Ya, udah biar saya yang botak langsung, biar saya yang menghukumnya, kata Abdullah bin Umar kepada Amr bin As. Didengar oleh Umar bin Khattab. Dipanggil, ya, ditegur Amr bin As, dipanggil anaknya Abdurrahman bin Umar ke Madinah. Di sana dihukum kembali oleh Umar bin Khattab, ya, dan dibotak kepalanya di hadapan orang ramai. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, itulah dia sebuah keadilan. Walirajuli ayyafraha bitafawuqi auladihi wa najahihim. Orang tua boleh merasa bahagia melihat anaknya memiliki prestasi yang gemilang, boleh merasa bahagia. Jadi bukan kalau dia lihat anaknya, masya Allah, anaknya berprestasi di sekolahnya, boleh dia merasa bahagia. Anaknya masya Allah mungkin hafal Qurannya, boleh bahagia, ya, boleh bahagia. Dalilnya itu wahada Umar bin Khattab lamma sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa fihim Abdullah bin Umar wa huwa asgharuhum hina idzin. Umar bin Khattab, waktu itu Umar bin Khattab di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan para sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu satu pertanyaan, dan saat itu ada hadir Abdullah ibnu Umar. Dia adalah orang yang paling muda usianya dari para hadirin sekalian. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Inna minasy-syajarati syajaratan la yasqutu waraquha." Ada satu pohon di mana daunnya itu enggak gugur. Enggak gugur, beda ikhwah kalau daun-daun pohon yang lain kan hijau, kuning, gugur. Tapi kalau kalau pohon ini itu walaupun kering dia gak akan gugur. Baik. Kemudian wa innaha mathalul mu'min fahadditsuni ma hiya. Dan dia seperti seorang mukmin. Coba kalian tebak, kalian sebutkan apa pohon tersebut. Fa waqa'an nas fi syajaratil wadi. Maka orang-orang pun mengatakan salah satu jenis daripada pohon yang ada di lembah. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi anna nakhlah fastahyaitu. Tapi Abdullah bin Umar yang waktu itu usianya paling muda, ya, terbetik dalam hatinya pohon yang ditanyakan oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma. Ya memang ikhwah, kalau pohon kurma itu, ya, kalau daunnya kering, ya tadi kan kalau dia hijau kan begitu ya, bisa terbentang begitu kan. Dia kalau kering ya lama-lama turun, layu, demikian. Tapi tidak jatuh dari pohonnya. Kalau enggak ditarik, ya, kalau enggak ditarik atau dipotong daunnya itu, dia enggak akan gugur ke bawah. Makanya kalau dibiarkan saja itu pohon, daunnya ya tetap di situ walaupun sudah kering. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Tapi kalau para petani itu biasanya dibersihkan batang-batangnya itu, ditarik daun-daun keringnya supaya bersih. Demikian ikhwah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya terpetik dalam hatiku ini kurma, ini pohon kurma, tapi aku malu untuk
menjawabnya karena di situ ada yang senior. Summa qalu haditsna ma hiya ya Rasulullah. Kemudian para sahabat yang hadir enggak tahu dan mereka katakan, "Ya Rasulullah, kami enggak tahu. Coba beritahu kami apa pohonnya." Qala hiya nakhlah. Kata Rasulullah, dia adalah pohon kurma. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, "Fadzakartu dzalika li Umar." Lantas apa yang terbetik dalam hatiku itu, yang dalam hatiku tadi yang tidak aku ucapkan kepada Rasulullah, ya, aku ceritakan kepada ayahku Umar bin Khattab. Faqala li an takuna qulta hiya nakhla ahabbu ilayya min kadza wa kadza. Apa kata komentar Umar bin Khattab terhadap anaknya yang sebenarnya dia punya jawaban tapi dia malu untuk jawab? Seandainya sungguh kalau engkau menjawab pertanyaan Rasulullah tadi itu lebih aku sukai, lebih membahagiakanku ketimbang aku memiliki ini dan itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Umar bin Khattab ingin anak, kalau bisa kenapa kamu enggak katakan tadi begitu? Ya. Kenapa kamu nggak katakan tadi? Artinya kan berarti Abdullah bin Umar ini seorang anak yang cerdas. Di sahabat-sahabat senior nggak ada yang tahu, dia tahu sebenarnya. Tapi karena dia yang paling muda, dia malu untuk menjawabnya. Dan di situ dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di situ ada Abu Bakar. Ya, di situ ada Abu Bakar. Fanzur ila hubbi Umar li tafawuqi waladihi. Kamu lihat bagaimana kecintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bangganya Umar dengan prestasi anaknya, kecerdasan anaknya. Wa tamnihi law kana ajaba ala Rasulullah SAW. Dan dia memberi wa tamannihi, dan dia berharap seandainya engkau menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, orang tua boleh boleh merasa bangga, boleh merasa bahagia melihat prestasi anaknya. Demikian ikhwah, dan itu bukan satu hal yang tercela. Ya tentunya rasa bangga dan bahagia ini jangan sampai membuat dia sombong dan merendahkan orang lain. Tentu ini tidak dibenarkan. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Walakinna hadhil mahabbah la tahmil Umar ala zulmil akhirin. Hanya saja kecintaan Umar bin Khattab terhadap anaknya ini tidak menjerumuskan beliau, tidak membawa beliau, tidak mendorong beliau untuk menzolimi orang lain. Fahawa Umar yuqassimu amwalan fayu'ti Umar ibnu Umar wa yu'ti Usamah bin Zaidin akthar min ibni Umar. Umar bin Khattab membagi-bagi harta, ya. Dan beliau memberikan bahagian untuk Usamah bin Zaid lebih banyak ketimbang yang beliau berikan kepada Abdullah bin Umar sendiri, anak beliau, putra beliau. Fayastafsiru Ibnu Umar min abih, sehingga Ibnu Umar mempertanyakan hal itu kepada Umar bin Khattab ayahandanya. Kok bisa? Apa acuannya sehingga Usamah bin Zaid itu lebih berhak mendapatkan lebih banyak ketimbang dia? Limadza ataita Usamah akthar minni? Kenapa Anda berikan bahagian Usamah lebih banyak dibandingkan bahagianku? Walam yasbiqni bi masyhadi fil Islam, sementara dia bukanlah orang-orang yang terdahulu dalam Islam. Fatara bima yujibu Umar. Kamu lihat bagaimana jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhraja Ibnu Sa'din fi Tabaqat, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat bi isnadin sahihin li ghairihi, dengan sanad sahih li ghairihi, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, anna Umar bin Khattab faddala al-muhajirin al-awwalin. Sesungguhnya Umar bin Khattab lebih mengistimewakan orang-orang muhajirin yang pertama. Wa a'ta abna'ahum duna dzalik. Demikian juga lebih mendahulukan anak-anak para muhajirin tersebut. Wa faddala Usamah ibn Zaidin ala Abdullah bin Umar. Dan beliau lebih mengistimewakan Usamah bin Zaid ketimbang anak beliau sendiri Abdullah bin Umar. Artinya dia memberikan lebih, ya.
Jadi ada orang-orang muhajirin yang pertama dahulu, yang pertama berhijrah, dalam masalah pembagian harta, Umar bin Khattab lebih memberi mereka lebih banyak ketimbang orang-orang yang muhajirin yang belakangan datang. Demikian. Karena bagaimanapun ikhwah, para muhajirin yang pertama dahulu kan mereka sampai meninggalkan harta benda mereka, dan harta benda mereka pun akhirnya dirampas. Harta benda mereka yang mereka tinggalkan di Mekah diambil dan dirampas oleh penduduk kota Mekah, penduduk Quraisy pada waktu itu, orang-orang Quraisy musyrik, ya. Orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Sehingga dengan pengorbanan yang luar biasa mereka pun berhijrah di awal-awal diperintahkannya hijrah. Sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab memberikan jatah yang lebih istimewa ketimbang sahabat-sahabat yang lainnya, ya, ketimbang sahabat-sahabat Ansor, ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab juga memberikan bahagian yang lebih banyak ketimbang bahagian putra beliau sendiri, Abdullah bin Umar. Faqala Abdullah bin Umar, berkatalah Abdullah bin Umar. Jadi beliau minta penjelasan, ini kenapa kok sampai seperti ini? Apa acuannya? Apa standarnya sampai Usamah mendapatkan bahagian yang lebih dibandingkan dia? Faqala li rajulun, berkata Umar bin Khattab, berkata Abdullah bin Umar bahwasanya ada seorang datang mengatakan padaku, faddala alaika amirul mu'minin man laisa bi aqdama minka sinnan wala afdalu minka hijratan wala syahida minal masyahid wala ma lam tashhad. Jadi ada seorang berkata, ya seperti apalah, memprovokasi lah, ikhwah, ya. Jadi laki-laki ini berkata kepada Abdullah bin Umar, bagaimana mungkin Khalifah Umar bin Khattab memberikan jatah lebih kepada Utsman ketimbang kamu? Padahal dia bukanlah orang yang lebih tua dibandingkan kamu, juga bukanlah orang yang lebih dahulu hijrah dibandingkan kamu, juga bukanlah orang yang lebih banyak ikut perang dibandingkan kamu. Faqala Abdullah wa kallamtuhu. Maka berkatalah Abdullah bin Umar, ya aku akan tanyakan hal ini. Kenapa? Ya. Kenapa ayahanda memberikan jatah yang lebih kepada Usamah bin Zaid ketimbang aku? Tadi kan alasan laki-laki tadi, kok bisa seperti itu? Dibilang lebih tua? Enggak. Dibilang dia lebih dahulu hijrah? Tidak. Dibilang dia lebih banyak ikut perang? Juga tidak. Jadi apa dasarnya? Apa standarnya? Nah, demikian. Lantas Abdullah bin Umar pun menanyakan hal itu kepada ayahandanya Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin. Jadi pada waktu itu bahkan anak sendiri memanggil ayahnya dengan kalimat Amirul Mukminin. Faddalta alayya man laisa huwa biaqdama minni sinnan. Mengapa Anda memberikan jatah yang lebih kepada orang yang bukan lebih tua dariku, wala afdalu minni hijratan, juga bukan orang yang lebih dahulu hijrah, wala syahida minal masyahidi malam asyhadu, dan juga bukan juga orang yang lebih banyak berperang dibandingkan aku. Qala, berkata Umar, wa man huwa, siapa orangnya yang kamu maksud? Qultu Usamah bin Zaid. Aku katakan Usamah bin Zaid. Oh, jadi di sini Abdullah bin Umar menanyakan kenapa Usamah bin Zaid lebih diberi jatah lebih banyak. Qala sadaqta la amrullah. Apa kata Umar? Betul. Betul. Aku memberikan la amrullah, demi Allah betul. Aku memberikan jatah yang lebih kepada Usamah ketimbang kamu. Fa'altu dzalik, dan aku telah lakukan itu. Kenapa demikian? Li'anna Zaid bin Haritsah kanat ahabba ila Rasulillah sallam min Abdullah bin Umar. Alasannya dikarenakan Zaid bin Haritsah, ya, karena Zaid bin Haritsah adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang Abdullah ibnu Umar. Falidzalika fa'altu. Oleh karena itu aku lakukan hal itu. Coba perhatikan ikhwah. Abdullah ibnu Umar, ya, menanyakan keputusan
menanyakan pertimbangan Umar bin Khattab ayahnya, kenapa diberi jatah lebih kepada Usama bin Zaid bin Harisah lebih banyak ketimbang dia. Jawaban Umar cuma satu, yaitu karena ayahnya Zaid bin Harisah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW ketimbang Abdullah bin Umar. Itu alasannya, ikhwah. Jadi Umar bin Khattab memberikan orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Rasulullah SAW, ya, memberikan jatah lebih ketimbang yang lainnya. Karena ayah Usamah yaitu Zaid bin Harisah kan dahulu sempat diangkat Rasulullah menjadi anak, bahkan sempat dinisbatkan kepada beliau yaitu Zaid bin Muhammad. Namun ketika turunnya teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilarangnya menisbatkan seorang kepada yang bukan ayahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dia dengan ayah mereka, ayah kandung mereka. Huwa aqsatu indallah. Itu akan lebih baik sisi Allah. Fa illam ta'lamu abaahum, kalau ternyata kamu tidak tahu ayah mereka siapa, fa ikhwanukum fiddin, berarti teman-teman kalian seagama. Jadi kalau nggak tahu siapa ayahnya bukan berarti dibolehkan dinisbatkan kepada kamu sebagai ayah angkat. Maka sejak itulah kembali orang-orang mengatakan, tadinya orang sempat mengatakan Zaid bin Muhammad, karena memang itu yang diumumkan Rasulullah di Ka'bah pada waktu itu. Udah. Sejak turunnya ayat itu, maka dikembalikanlah pada nisbatnya yang semula, yaitu Zaid bin Harithah, dan para sahabat mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang dicintai Rasulullah SAW. Ya, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harisah punya anak Usama. Ya, punya anak Usama. Jadi ketika Abdullah bin Umar bertanya, kenapa ya ayahanda, kenapa anda memberikan jatah lebih? Karena ayahnya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu anaknya ku beri jatah lebih. Demikian ikhwah. Ya. Wa hakadha ta'allama Umar. Ta'allama anna mahabbata la tagha 'ala al-'adli. Nah, inilah yang dipelajari oleh Umar, bahwasanya rasa cinta itu tidak berarti tidak boleh membuat dia melampaui batas keadilan. Demikian ikhwah. Fakadzalika falyakunil aba'u la tatgha mahabbatahum li abnaihim 'ala al-'adli baina abnaihim wa abna'il akharin. Demikian juga para bapak-bapak yang memiliki banyak anak, yang memiliki anak-anak, jangan sampai karena dia mencintai sebagian anak sehingga dia melampaui batas dan menzolimi anak-anak yang lain. Tak dibolehkan. Wala tagha mahabbatahum li abnaihim ala iqamati hududillahi azza wa jalla. Dan jangan sampai karena kecintaannya terhadap anaknya yang mendalam sehingga dia melampaui batas dan tidak tega menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah dilanggar oleh anaknya. Demikian seperti Umar bin Khattab tadi, ikhwah. Walaupun anaknya Abdurrahman bin Umar, ketika anaknya Abdurrahman bin Umar minum khamar, ya dia langsung yang menghukumnya, dicambuk. Ya seperti Rasulullah SAW katakan tadi, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha." Seandainya Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku potong Muhammad yang langsung memotong tangannya. Kenapa ikhwah? Karena dia telah melakukan hukum. Jadi tidak ada cerita kebal hukum dalam syariat Islam. Walaupun dia anak khalifah sekalipun. Jika anak khalifah melanggar hukum, maka dia tidak kebal hukum. Dia akan dijatuhi hukuman sebagaimana yang lain-lainnya. Itulah ikhwah. Ya, jadi kecintaan kepada anak-anak tidak berarti membuat kita gak tega menghukumnya. Begitu juga dengan yang lain, anak-anak kita yang lain. Mungkin kita ada mencintai, lebih menyayangi beberapa orang anak atau seorang anak dibandingkan anak-anak kita yang lain. Akibatnya kalau anak lain melanggar peraturan dihukum, anak yang kita lebih sayangi itu tidak kita hukum, kita berikan uzur, kita berikan alasan. Oh, ini enggak bapak hukum, kenapa? Karena begini, begitu, sehingga anak-anak lain merasa ini tidak adil. Kenapa kalau kami melanggar hukum, kami dihukum, kalau dia tidak dihukum? Demikian. Ini yang akhirnya nanti akan terjadi sengketa di antara sama mereka. Bahkan mereka membenci anak yang tak dihukum tersebut. Bahkan bukan hanya anaknya, mungkin juga membenci ayahnya yang tidak bersikap adil terhadap mereka. Demikian ikhwah. Jadi rasa cinta itu tidak bisa menghalangi bersikap adil.
Wala tagha mahabbatuhum li abnaihim ala iqamati faraidillahi azza wa jalla. Dan tidak boleh rasa kecintaan yang mendalam pada anak-anak mereka akhirnya membuat mereka tidak tega untuk menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Fahina idzin taghat mahabbatu ammat balwa wa halatul fitnah. Kalau seandainya kecintaan tersebut sampai seperti itu, sampai menghalangi mereka untuk melaksanakan, menegakkan kewajiban yang Allah telah tetapkan, maka berarti ini kecintaan akan menimbulkan malapetaka dan fitnah. Demikian ikhwah. Jadi hati-hati dengan mencintai. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ikhwah bahwasanya anak itu al-auladu mubkhilun, membuat kita menjadi bakhil. Kemudian wa mujbinun, membuat kita menjadi mujbinun, membuat kita menjadi pengecut. Membuat kita menjadi bakhil bagaimana? Karena memikirkan anak, putra anak, akhirnya kita tidak berinfak kepada orang lain, tidak berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Kita lebih memikirkan anak saya lebih membutuhkan. Demikian ikhwah, padahal hartanya berlebih. Akhirnya menjadi orang yang pelit. Wa mujbinun. Mujbinun itu membuat kita menjadi pengecut. Ketika ada seruan jihad, lihat anak masih kecil, kita mikir siapalah nanti akan menafkahi dia, bagaimana hidupnya ke depan, akhirnya takut pergi jihad. Jadilah kita menjadi orang yang mujbinun, orang yang pengecut. Demikian ikhwah. Jadi kecintaan kita kepada anak-anak jangan sampai menghalangi kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kecintaan itu membuat kita akhirnya tak tega menegakkan hukum Allah, tak tega menegakkan kewajiban yang Allah telah tetapkan pada kita, maka akan turunlah malapetaka dan bencana. Wa qad qala azza wa jalla, inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah, merupakan ujian. At-Taghabun ayat 15. Jadi fitnah ya ikhwah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. At-Taghabun ayat 14. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh kalian, maka hati-hati kalian dengan mereka. Gimana tidak jadi musuh? Gara-gara anak nanti kita bisa menzolimi orang lain. Ya. Gara-gara anak kita tidak tega menyuruh anak untuk sholat. Demikian. Atau mungkin gara-gara anak kita bela anak kita sehingga kita bisa mencaci maki orang lain. Bahkan tidak sedikit gara-gara anak suami menghina istrinya sendiri yang melahirkan anaknya. Demikian ikhwah. Jadi inilah yang disebut Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri kalian, anak-anak kalian itu musuh kalian, maka hati-hatilah kalian. Hati-hati kalian dengan istri-istri kalian dan dengan anak-anak kalian. Demikian ikhwah. Jadi kita disuruh berhati-hati, kita sebagai kepala rumah tangga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhati-hati. Ini karena apa? Karena kita yang tidak bisa menempatkan kecintaan dalam porsi yang seharusnya. Ya. Kalau kita bisa menempatkan kecintaan kita dalam porsi yang seharusnya, kita bisa menjadikan istri kita dan anak-anak kita ini sebagai orang-orang yang membantu kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Istri misalnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din fattaqu nisfal baqin. Apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah dengan setengah yang lain. Demikian ikhwah. Kok tiba-tiba bisa menjadi musuh? Dikarenakan yang musuh itu adalah istri-istri yang tidak bisa membawa suami untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bisa membawa suami untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dia ta'awun 'alal birri wat taqwa, dia
kerjasama dengan suaminya untuk kebaikan dan ketakwaan, maka istri inilah yang bisa menjadikan suaminya telah mendapatkan setengah agamanya. Demikian ikhwah. Demikian juga anak-anak. Ya. Anak-anak ini yang bisa mendongkrak orang tua sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang lebih kepada orang tua sampai mereka bertanya, "Ya Allah, kok bisa saya mendapatkan seperti ini? Sementara amalanku biasa-biasa saja." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini dikarenakan doa anakmu. Demikian ikhwah, anak ya. Anak yang bisa membuat orang tua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anak-anak ini dan istri-istri ini tidak bisa terkontrol dan kecintaan kita tidak bisa tidak membuat mereka kecintaan kita yang berlebihan membuat mereka menjadi orang-orang yang melawan Allah, durhaka kepada Allah, maka siap-siaplah innama amwalakum wa auladukum aduwallakum. Hartamu dan anak-anakmu musuh bagi kamu. Harta ikhwah. Bukankah para sahabat pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya telah pergi membawa banyak pahala. Kata Rasulullah, loh kenapa? Kata jawaban orang-orang fakir, ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka berpuasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, kami nggak bisa, makanya mereka banyak dapat pahala. Itu harta, dikarenakan harta. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mau nggak kalian aku beritahukan satu amalan yang bisa mengejar pahala mereka. Masya Allah, riang, gembira orang-orang fuqara ini. Kenapa? Mereka punya amalan yang bisa melomba orang-orang kaya tersebut. Akhirnya dengan senang hati mereka menerima amalan tersebut, ya mereka amalkan. Rupanya amalan itu kedengaran oleh orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun mengamalkan amalan yang sama. Kembali lagi si fuqara, para fuqara ini datang kepada Rasulullah melaporkan, ya Rasulullah, ternyata amalan kami sudah diamalkan oleh orang-orang kaya. Itu gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Harta membawa mereka ke surga. Tapi ternyata ada harta yang membawa mereka ke neraka. Demikian ikhwah. Makanya hati-hati dengan kecintaan. Mereka yang menjadikan hartanya itu kecintaan yang mendalam, maka hartanya ini bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau mereka bisa mengendalikan hartanya ini, harta mereka ini juga yang bisa memudahkan mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik istri, anak, harta itu kalau kita manajemen dengan manajemen syar'i, mereka bisa membawa kita ke surganya Allah, membawa kita ke maghfirahnya Allah, membawa kita ke keridhaan Allah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak, malah mereka inilah yang bisa menjerembabkan kita, menjerumuskan kita, mencampakkan kita ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Baik. Fa aina hadha tasarruf min tasarrufatil mudarrisin wa asatidha al-jami'atil ladina yabkhasuna tullaba huquqahum wa yusaddiruna abna'ahum da'iman al-awail. Coba kalian perhatikan bagaimana sikap, kalau kita bandingkan sikap ini jika kita bandingkan dengan sikap para guru-guru dan dosen-dosen, ya, yang ngajar di universitas. Para guru-guru dan dosen-dosen di mana mereka sanggup mengurangi hak-hak para talib, para santri-santri mereka, para mahasiswa-mahasiswa mereka demi untuk kepentingan anak-anak mereka sendiri. Wa hum la yastahiqquna bidzalik, padahal anaknya sendiri tidak berhak untuk mendapatkan itu. Misalnya mendapatkan ranking, ya, mentang-mentang dia seorang dosen, kemudian dosen yang lain merupakan teman-teman dia, ya dia ngelobi dosen guru anaknya, ya supaya ya dikontrol lah nilainya, sehingga anaknya inilah menjadi
yang ranking ataupun yang memiliki nilai yang lebih baik, yang terbaik di kelasnya. Padahal sebenarnya tidak. Ada anak-anak yang lain yang jauh lebih berprestasi dibandingkan anaknya. Tapi begitulah ikhwah. Karena kecintaan pada anaknya, ingin anaknya lebih berprestasi, nampak berprestasi, ingin anaknya lebih sukses, lalu ingin anaknya lebih dipandang. Tetapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah kejadian hayalan, tapi ini kenyataan. Ya. Berapa banyak para pejabat ingin anaknya juga menjadi pejabat. Kita lihat Umar bin Khattab. Kalau seandainya Umar bin Khattab mengatakan jadikan Abdullah bin Umar salah seorang calon khalifah setelahku, kira-kira didengar sahabat lain enggak? Didengar ikhwah. Ya. Tapi beliau menunjuk sahabat-sahabat yang lain, Ali radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Ya. Tanpa sedikit pun di situ ada nama Abdullah bin Umar. Bahkan beliau katakan dengan tegas, adapun Abdullah ibnu Umar tak termasuk sebagai calon khalifah setelahku. Masya Allah. Padahal kalau Umar bin Khattab mengatakan iya, jadi dia termasuk. Coba kita perhatikan ikhwah, bagaimana para sahabat terdahulu. Apakah karena Umar benci dengan Abdullah bin Umar? Enggak. Beliau sangat sayang dengan anaknya Abdullah bin Umar. Tapi beliau tahu bahwasanya anaknya bukanlah orang yang berkompeten untuk itu. Ada orang-orang yang jauh lebih layak menempati jabatan ini ketimbang putra kandungnya sendiri. Tapi kenyataannya sekarang ini kita lihat, kalau ayahnya jadi pejabat, maka ayahnya akan berusaha mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar anak-anaknya, kalau bisa cucunya, kalau bisa cicitnya semua jadi pejabat. Demikian ikhwah. Kalau seandainya jabatan yang didapati oleh anak dan cicitnya, cucunya itu merupakan jabatan yang memang layak, profesional, memang layak diterima oleh anak dan keturunannya, nggak ada masalah. Ini masalahnya anaknya nggak layak, tak memenuhi syarat. Tapi karena ayahnya seorang pejabat, akhirnya ya dengan tekan sana tekan si kiri, sikut kanan sikut kiri, ada pressure tertentu, mau tidak mau orang yang tim pengangkat pejabat mengangkat anaknya. Dan ini realita ikhwah. Ya, satu hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Wa hum la yastahiqquna dzalik. Padahal anaknya enggak berhak mendapatkan tempat tersebut, jabatan tersebut. Ustadzun fi jami'atin yuridu liwaladiha ayyakuna mu'idan biha wa ustadzan biha. Ada seorang dosen yang menginginkan agar anaknya itu menjadi asisten dosen, atau dia ingin agar anaknya juga menjadi dosen di universitas tempat dia mengajar. Waliyakun fi dzalika indahu ma huwa kain. Ya. Waliyakun ayadlimatul labul akhirin. Tapi caranya dengan cara menzolimi santri-santri ataupun mahasiswa yang lain. Demikian ikhwah. Artinya ketika dibukalah, ya biasanya kalau di universitas itu setiap tahun ada pembukaan pengangkatan dosen. Ya. Mereka yang sudah menjadi dosen di universitas tersebut, kalau ada anaknya mungkin yang ingin jadi dosen, dia akan berupaya kan agar anaknya bisa termasuk diterima untuk menjadi dosen tetap. Demikian. Ya tentunya yang datang melamar kan bukan hanya dia. Mungkin ada orang-orang lain, mungkin bukan hanya puluhan tapi mungkin ratusan. Demikian. Tapi si dosen ini ya dengan berbagai macam cara, dengan lobby-lobby internal ya, atau mungkin dengan sorong amplop dan lain-lainnya, akhirnya si anaklah yang terima. Padahal posisi itu banyak yang lebih berhak dibandingkan anaknya. Akhirnya yang lain gak diterima. Ya. Misalnya yang terimanya 10, yang mendaftar 200 misalnya. Ya. Padahal di antara salah seorang yang diterima itu anak si dosen sendiri yang sebenarnya nggak layak untuk diterima menjadi dosen misalnya. Tapi karena orang tuanya ada di universitas tersebut, ya lobby lah ya internal, goyang sana goyang sini, akhirnya diterimalah anaknya. Kalau diterima anaknya berarti kan dia telah menzolimi anak-anak yang lain. Ya. Para calon-calon dosen yang lain yang sebenarnya jauh lebih berhak, jauh lebih berkompeten, jauh lebih berprestasi dibandingkan anaknya. Akhirnya tergeser yang seharusnya itu hak dia. Itu kan artinya menzolimi yang lain.
Waliyakun ayyujamil zumala'ahu birafi darajati abnaihim. Bisa saja si dosen ini datangi dosen-dosen yang lainnya, teman-teman dia, guru juga kan, mitranya, di lobi, ada nenekkanlah nilai anak saya, begitu kan, dikatrol bahasa Medannya. Liyakun anna ayyurasya zumala'ahu minal asatidati wa yahdi lahum hadiah, atau dengan memberi sogo, uang suap, atau dengan memberi hadiah, ya. Liyakun indahu ma yakunu muqabil ayyukhrija waladahu mu'idan bil jami'ah, dengan catatan ya semoga dengan catatan agar anaknya diterima sebagai dosen atau asisten dosen di jamiah tersebut, di universitas tersebut. Inilah kelakuan ya orang-orang ya, dan itu ada, kelakuan seperti ini ada, dan itu hukumnya haram, nggak dibolehkan. Ini semua mengapa dilakukan? Dikarenakan sangat cintanya dia kepada anaknya. Tapi sayangnya cintanya tersebut menjerumuskan dia ke dalam api neraka, membuat dia menzolimi anak-anak yang lain. Tentu ini tidak dibenarkan dan ini hukumnya haram. Wala yadril miskin fi ayyi dzalika khair. Dia enggak tahu si miskin ini yang si dosen yang harus dikasihin ini, dia enggak tahu mana yang terbaik untuk anaknya sebenarnya. Dikira diterimanya anak yang menjadi dosen dengan cara seperti itu lebih baik untuk anaknya. Wala yadri ma huwal aqrabu ila Allah wa anfa'u fi daraini. Dia enggak tahu mana yang lebih dekat dengan Allah dan mana yang bermanfaat untuk si anak di dua kampung, baik dunia dan akhirat. Lakin alaihi ayyadri yaqinan ayya'lam tamaman annal khaira fil adli. Tapi satu hal yang harus dia yakini bahwasanya, dan harus dia ketahui dengan sempurna bahwasanya kebaikan itu ada dalam keadilan. Wa anna syarra fi dzulmil ibad. Dan keburukan adalah keburukan itu ada dalam penzoliman para hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menzolimi manusia yang lain, ya. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah kamu membuat kerusakan. Janganlah kamu berjalan membuat kerusakan di muka bumi. Wal ya'lam hadzal asatid annaha albasa waladahu sauban min siyabiz zur. Hendaklah si dosen itu mengetahui bahwasanya pada saat itu dia sedang memakaikan anaknya pakaian khianat, ya, pakaian khianat ataupun pakaian kebohongan. Sebagaimana sabda Rasulullah, al mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Mereka yang kenyang dengan sesuatu yang enggak diberikan itu seperti orang yang memakai dua pakaian zur, dua pakaian dusta. Begini ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ini kisah hadis ini, ada seorang perempuan, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya itu punya madu. Artinya dia punya suami yang berpoligami. Saya punya madu. Boleh enggak saya di hadapan madu saya itu berpura-pura orang yang kenyang, berpura-pura menjadi orang yang paling bahagia, lebih bahagia dibandingkan madunya. Padahal seolah-olah saya diberi lebih, seolah saya diberi yang luar biasa dengan suami saya yang tidak diberikan kepada madunya. Tapi itu hanya sandiwara. Boleh nggak seperti itu? Apa kata Rasulullah? Mereka yang menunjukkan kenyang, padahal dia tidak kenyang, itu seperti orang yang memakai pakaian kebohongan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ya seperti berbohong lah artinya. Macam anak si dosen ini, sebenarnya kan dia nggak layak jadi dosen, sangat tidak layak jadi dosen. Tapi karena ayahnya, jadilah dia dosen. Itu kan artinya dia memakai sesuatu yang nggak layak untuk dia. Dia memakai sesuatu yang tidak layak untuknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi hati-hati dengan masalah ini. Wandur ila tasarrufi Abi Musa dzalika kadzalik. Kamu lihat bagaimana sikap Abu Musa dalam masalah ini, yang insyaallah hadisnya akan kita baca di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwani rahimanallah wa iyyakum, semoga bermanfaat ya. Jadi intinya bahwasanya jangan sekali-sekali kecintaan kita kepada anak kita akhirnya menjerumuskan kita kepada dosa, menjerumuskan kita untuk berbuat zalim kepada sesama. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ikhwah, ya. Jangan. Anak kita itu merupakan aset kita untuk mendapatkan surganya Allah.
Anak kita itu merupakan aset untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Didiklah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan cara yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Anda ingin anak Anda memiliki sukses dunia, maka didiklah dia juga dengan cara yang dihalalkan dalam syariat. Jangan Anda jadikan anak Anda menjadi orang yang berkecukupan tapi dengan mengorbankan anak-anak yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu tidak akan membuat dia menjadi seorang anak yang soleh ataupun seorang anak yang solehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi melindungi kita dari sifat-sifat seperti ini. Demikianlah para pemirsa, qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan, Anda boleh hubungi langsung nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh Anda kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp ya dengan nomor yang sama, atau juga boleh langsung ke nomor saya ini di 089561132778. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana cara mengerti anak yang bersifat sebagai berikut? Anak sudah berusia 37 tahun. Ini bukan anak lagi, udah bapak-bapak ini. Ya. Tapi susah diberi nasihat, selalu membantah bila diberi nasihat. Dalam masalah ini ikhwah, kalau sudah usia seperti ini sudah sangat dewasa, bukan anak lagi. Walaupun dia masih anak kita, tapi sudah dewasa. Maka cara ini hanya bisa dengan cara memberi nasihat, gak ada cara yang lain. Bagaimana caranya? Ya carilah waktu-waktu yang tepat, ya. Demikian ikhwah, cari waktu tepat, nasihati dengan cara yang bijak, dengan lemah lembut. Jangan dibentak-bentak, dia ini sudah tua ini, bukan anak lagi. Sudah hampir 70 usianya. Demikian. Gak ada cara yang lain selain itu, nasihat. Kalau dia masih kecil masih bisa kita ancam, masih bisa kita pukul ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Allikus saut min haitsu yara ahlukum." Gantungkan cambuk kalian di tempat yang bisa dilihat oleh penghuni rumah kalian. Artinya ini cambuk untuk orang-orang yang memang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merupakan hukuman fisik. Kalau nggak bisa dinasihati, maka fisiknya akan dihukum demikian supaya dia jera dan lurus serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak ada cara lain selain diberikan nasihat. Tetap ikhwah, yang namanya nasihat itu sama dengan dakwah. Dakwah itu dilakukan dengan cara yang lemah lembut, tidak dengan emosional, tidak dengan bentak-bentak, apalagi pukul. Dia usia sudah 37 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah SAW, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau tuh kasar ya Muhammad, orang-orang akan berangkat, orang-orang akan lari ngacir darimu, orang-orang akan lari darimu, nggak mau dekat denganmu. Kenapa? Orang kasar. Makanya Rasul juga mengatakan, ala in la yakun rifqa fi syai'in illa zana. Ketahuilah bahwasanya tidaklah kelemah lembutan itu ada di sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Wala yunza'u anhu syai' wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu diangkat dari sesuatu kecuali dia akan menjadi buruk. Makanya termasuk dakwah. Dakwah itu kalau diiringi dengan kelemah lembutan, maka dia akan menghiasi dakwah tersebut. Termasuk nasihat kita kepada anak-anak kita walaupun mereka sudah dewasa. Bagaimana supaya dia berhenti dari merokok? Ya, bapak atau ibu bisa berikan dia ceramah-ceramah para ustadz yang membahas full tentang masalah rokok, atau buku-buku ya, buku-buku dan lain-lainnya. Belum ada kesadaran untuk menjalankan sholat yang 5 waktu. Ini juga suatu permasalahan besar. Kenapa dia sudah 37 tahun belum juga sholat? Apakah di awal waktu kecil dahulu dia sudah diajarkan sholat? Yang kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul dia kalau dia enggak salat saat dia sudah berusia 10 tahun. Apakah ibu dan bapak yang bertanya ini sudah melakukan hal ini ketika dia masih kecil? Kalau ternyata bapak dan ibu tidak lakukan, maka
ibu dan bapak termasuk dapat andil dalam kemaksiatan ini. Kecuali kalau bapak dan ibu belum tahu hadis tersebut. Tapi kalau sudah tahu tapi nggak begitu perhatian tentang sholat si anak, tahu sih hadisnya Rasulullah menyuruh kita untuk menyuruh anak kita usia 7 tahun untuk sholat, tapi kita nggak pedulikan itu, maka kita ikut andil dalam dosa tersebut. Demikian ikhwah. Ya Ustaz, dahulu kami belum tahu, kami hijrahnya juga baru. Berarti kembali kepada poin pertama, nasihati dengan cara lemah dan lembut. Ya, terutama masalah sholat. Berikan buku-buku tentang hukum tak sholat. Karena tak sholat itu lebih besar dosanya ketimbang dia berzina, membunuh dan lain-lainnya. Alasannya, para ulama ada yang mengatakan gak sholat sekali kafir. Tapi tidak ada seorang pun para ulama yang mengatakan si pembunuh walaupun sampai 100 orang, gak ada yang mengatakan mereka itu kafir. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Apa salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Depok, izin bertanya, apa salah bila ayah membolehkan anak saya main game di HP? Syaratnya sebelum main game murojaah dulu atau habis main game ngaji? Anak saya usia laki-laki 7 tahun. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, sebagaimana kita katakan tadi, anak-anak dunianya memang dunia main. Ya. Dan tidak benar juga kalau kita halangi anak-anak dari bermain. Dunia masih dunia main. Demikian. Jadi yang boleh kita lakukan adalah bermainnya kita batasi. Demikian. Tidak boleh kita biarkan mutlak begitu saja. Harus kita batasi. Pertama, jenis mainannya. Apakah permainan yang memang dibolehkan oleh syariat atau tidak? Oh boleh. Berarti setelah itu kita manajemen waktu mereka. Nah, kalau kamu mau main jam sekian sampai jam sekian. Jam segini kamu harus mandi. Jam segini kamu sholat. Jam segini kamu harus belajar. Kemudian boleh main lagi jam segini. Jadi dan itu rutin. Tidak boleh. Tidak boleh kita biarkan lebih daripada itu. Jadi si anak benar-benar tahu bahwasanya jatah dia main dalam satu hari misalnya hanya 3 jam misalnya. Selebihnya ya digunakan untuk belajar, digunakan untuk makan, digunakan untuk mandi, digunakan untuk istirahat. Demikian. Jadi si anak paham waktunya. Yang bermasalah ini kan anak-anak yang dibiarkan begitu saja main HP, diberikan main HP. Dan banyak orang tua itu berbuat seperti itu supaya apa? Terbebas dia dari rongan si anak. Jadi kalau dia anak dikasih HP main game, dia pun bebas dia mau ngapain, dia bebas ngobrol dengan teman-teman dia bebas bisa ngurus dapurnya, dia bebas bisa chattingan dengan siapa lah begitu. Kenapa? Nggak diganggu anaknya diberikan HP. Ini kan egois namanya. Demi untuk kepentingan kita sebagai orang tua kita racuni anak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi boleh ya kasih. Berikan mereka waktu main. Dan memang begitu, nggak bisa enggak. Pada zaman Rasulullah saja ada waktu main untuk anak-anak. Ingat nggak permisal ketika Rasulullah SAW pergi ke satu tempat, di situ ada anak main-main, di antaranya ada Anas bin Malik lagi main-main. Rasulullah nggak pernah ganggu mereka. Kalian jangan main-main ya, kalian sana pergi baca Quran aja, nggak usah main-main. Nggak ada kan? Tetap ada mainnya, tetap ada baca Qurannya. Demikian ikhwah. Yang begitulah yang harus kita atur. Tapi kita harus tetapkan waktunya, disiplin. Demikian ikhwah. Jangan sampai main-mainnya itu malah membuat dia lupa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kitalah sebagai orang tua yang ngerti tentang aturan itu. Anak-anak gak mengerti. Demikian. Nanti dia merengek, biarkan dia merengek. Kita yang ngatur mereka, bukan mereka yang ngatur kita. Ya, kita tegaskan pada dia. Jam sekian, ambil HP-nya. Kalau memang itu HP mainan ya, ambil HP-nya. Sikit lagi Abi, nggak ada, sikit-sikit lagi, udah pas habis waktunya ambil. Makanya manfaatkan waktu ketika diberi waktu untuk bermain. Demikian ikhwah. Kita orang tuanya, kita yang ngatur mereka, kita yang lebih tahu tentang masalah anak kita ketimbang anak kita sendiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, jika dokter mengatakan bahwa janin dalam rahim cacat, bolehkah digugurkan? Mengingat kalau dia lahir akan kesulitan menjalani kehidupnya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Apabila hasil
USG lah, kita katakan USG, bahwasanya anak cacat. Misalnya si anak yang dalam rahim misalnya nggak punya tangan dan kaki misalnya, boleh nggak digugurkan? Maka ikhwah rahimanallahu iyyakum, para ulama memberikan dua kriteria, dua hukum. Pertama, anak tersebut sudah dalam usia ditiupkan ruh. Jika anak tersebut sudah masuk dalam usia ditiupkan ruh, janin tersebut sudah ditiupkan ruh, ya, yaitu 120 hari ke atas, maka sepakat para ulama bahwasanya haram digugurkan. Digugurkan itu kan berarti dimatikan dia, haram hukumnya, karena dia seorang manusia yang Allah sudah berikan kehidupan. Jika digugurkan maka hukumnya haram, seperti membunuh orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu muslimin illa min salasin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dari 3 hal. Ats-tsayyibuz zani, yang sudah berumah tangga berzina. Kemudian aqatlun nafsi, mereka yang membunuh. Kemudian at-tariku lidinihi wa mufariqu lil jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya murtad. Itu yang dibolehkan. Itu yang dibolehkan. Janin nggak termasuk dari yang 3 ini, maka dia nggak dibolehkan. Ketika Allah sudah berikan dia ruh, berarti dia sama hukumnya seperti orang-orang hidup yang lainnya. Demikian ikhwah. Oh, bukan nanti dia berdasarkan pengamatan nggak ada kaki, nggak ada tangan. Siapa yang bisa memastikan dia akan susah hidupnya tanpa kaki dan tangan? Siapa yang bisa memastikan? Ikhwah, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Orang nggak punya 2 tangan, ternyata hanya dengan 2 kaki dia bisa beraktivitas, bahkan lebih lihai dibandingkan kita. Bahkan dia lebih kaya. Demikian ikhwah. Orang karena dia nggak punya tangan, orang memberi dia satu kerjaan yang bisa dilakukan oleh kakinya. Ternyata dia bisa lebih sukses dibandingkan orang yang normal. Siapa yang bisa memastikan itu semua ikhwah? Rahimani Allah wa iyyakum. Demikian ikhwah. Ya, jangan-jangan dia malah bisa membiayai orang-orang keluarganya yang normal. Demikian, tidak ada yang bisa menentukan nasib seseorang. Maka nggak boleh. Kalau dia sudah ditiupkan ruh, maka haram hukumnya untuk digugurkan. Namun kalau janin tersebut di bawah usia 120 tahun, 120 hari yang belum ditiupkan ruh, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh karena itu merupakan jabang manusia, calon manusia. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat memang benar-benar akurat, bahwasanya dokter mengatakan ini betul-betul 100%, kalau nanti dia dibiarkan berkembang dan lahir maka dia cacat yang akan menyulitkan untuk dia. Demikian ikhwah, ya, itu dia. Tapi kalau menurut para dokter, Allahu a'lam bishawab, belum ada yang bisa memberikan kesimpulan anak itu cacat kalau dia masih di bawah 120 hari. Allahu a'lam bishawab. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas ketika kita belajar fatwa seputar anak, ya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis. Tapi itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.